Babad Giyanti karya Raden Ngabei Yasadipura 1. Episode ke-182. Kiai Nur Iman diberikan tanah Gagatan sebagai jatah makan Sultan Banten. Sang Raja Kabanaran sudah meninggalkan Desa Grogol untuk melanjutkan perjalanan. Sampai di Duet berhenti untuk bermarkas. Pondokan pasukan besar disiapkan, karena sang raja akan lama tinggal di sana. Sekalian menunggu utusan yang dikirim ke Semarang. Sang raja berkenan mengangkat pengganti bagi Punggawa yang tewas dalam perang. Anak-anak para mantri dalam sejumlah 50 sudah diangkat dengan tanah garapan masing-masing 50 jajah. Lurah Desa Kumendeng Surodimenggolo diganti nama Ngabei Prawiro Sekti dan diberi bawahan 20 orang. Sebagai lurah prajurit Sorogeni diangkat Ki Prawiro dan diberi nama Wiro Sastro. Sebagai lurah mantri dalam diangkat Yudo Kartiko. Mas Malar diangkat sebagai mantri dengan nama Ngabei Baurekso dan diberi bawahan 20 orang. Tak lama kemudian teman-temannya datang dari pelarian sejumlah 20 orang. Kiai Bener diangkat sebagai lurahnya dengan nama baru Ngabei Rono Dirodo. Ki Sutomenggolo diangkat sebagai mantri Gedong dan diberi nama Ngabei Mangunjoyo. Sementara itu Sultan Banten Sang Prabu Mangkorawati yang berada di Pedukuhan Repaking berangkat menghadap dengan membawa 3 pikul lombok, kacang, kimpul, talas, dan umbi. Sultan Banten berangkat memakai kuda betina, berpakaian gundul putih, berkain lusuh, dan pakaian bawah sarung Makassar. Perjalanannya sudah sampai di Duet, tempat sang raja bermarkas. Sang raja saat itu sedang bertakhta di balai pertemuan di hadapan para punggawa. Sultan Banten langsung masuk dan duduk di barisan Punggawa Suranoto dan para mantri pilihan. Oleh teman duduk dikira teman sendiri, tapi lama-lama mereka tahu dan bergeser. Sang raja melihat dan bertanya, "Itu siapa?" Muhyadin menjawab, "Adik Paduka Sultan Banten datang." Sang raja segera menyuruhnya mendekat dan keduanya saling berangkulan. Sang raja meneteskan air mata, sedang Sultan Banten menangis seperti perempuan. Beberapa saat kemudian Sultan diperkenalkan duduk, tetapi tak boleh jauh dari sang raja. Sang raja lalu bertanya, apa yang telah dialaminya hingga sampai di sini. Sultan Banten menceritakan ketika bertugas ke barat menyerang Banyumas, selalu kalah dalam perang. Lalu bergabung dengan Pangeran Puruboyo di Pagelen. Di sana pasukannya hancur melawan Kapten Bagrak dan Arung Ginang. Sang raja berkata dengan menahan air mata, "Sudah kehendak Allah. Engkau mengungsi ke sini tidak menemui aman, malah makin rusak. Tinggal berapa prajuritmu dan sekarang berada di mana?" Sang adik menyembah dan berkata, "Tinggal 30 orang, tak ada lagi yang lain. Kanda Puruboyo meninggalkan saya ketika melawan Kapten Bagrak. Prajurit saya yang berjumlah 1060 habis. Aryo Kendayakan tewas. Sisa prajurit yang 30 orang saya titipkan kepada Kanda Mangkudirjo karena saya ingin segera bertemu Paduka. Saya mendapat kabar bahwa Paduka kalah perang melawan putra Paduka Pangeran Mangkunagara. Hati saya sangat khawatir sehingga nekat berjalan sendirian ke sini dengan menyamar sebagai santri. Beruntung tidak bertemu musuh dan mati di jalan. Karena berkah Paduka saya selamat di jalan, tidak ada orang yang mengganggu." Sang raja berkata, "Aku mendapat marah Tuhan karena takabur. Baru saja melakukan perjalanan dan belum sarapan serta kurang tidur, kami langsung berperang. Aku terlalu menganggap enteng musuh. Karena itu banyak pasukan yang tewas. 2 keponakanmu hilang belum ketemu. Kakakmu Pangeran Mangkukusumo juga sudah gugur." Sultan Banten sangat kaget mendengar berita itu. Kemudian setelah tenang mengaturkan oleh-oleh 3 pikul yang dia bawa dari Desa Repaking. Sang raja berkata, "Bagaimana engkau mendapatkan semua barang ini?" Sultan Banten berkata,
Ketika saya bermalam di desa Repaking karena kelelahan setelah berjalan 10 hari, saya terpaksa diambil menantu oleh Kiai Nur Iman. Sang raja tertawa. Benar Dinda, orang harus membalas kebaikan. Sang raja lalu berkata kepada Pangeran Notokusumo, Dinda Notokusumo, kepada orang Gagatan perintahkanlah bahwa Gagatan sekarang saya berikan kepada Dinda Mangkorowati sejumlah 100 cacah. Para bekal yang 100 orang tadi serahkan kepada si Nur Iman agar dikelola dengan baik. Gagatan bumi yang subur dan bisa menghasilkan 25 gerobak hasil bumi. Cukup untuk makan Dinda Sultan. Pangeran Notokusumo bersiap melaksanakan perintah. Lalu mengutus Ngabei Rono Digdoyo dan Rono Dimejo ke Gagatan dengan membawa bekal sejumlah 40 dan diserahkan kepada Kiai Nur Iman. Kiai Nur Iman kaget kedatangan orang yang berpeci, berbaju lurik hitam, celana sangklat merah dan memakai keris coro balin diiringi banyak pekerja. Semua bekal diserahkan kepada Kiai Nur Iman. Kiai menerima dengan tangan bergetar. Ngabei Rono Digdoyo memberitahu Kiai Nur Iman, Kiai, mantu Anda bukan seorang santri, tetapi sesungguhnya dia Sultan Banten. Ki Nur Iman sangat gembira, berkata kepada istrinya, Nyai, anakmu memuliakan orang tua. Gagatan ini diberikan kepada menantumu. Nyai Rubiah tertawa cekikian. 2 mantri membawa banyak barang bawaan. Sudah ditempatkan semua. Kuda 30 ekor, 4 buah senapan, dan 18 tombak. Setelah menempatkan barang bawaan dan memberi pesan seperlunya, kedua mantri berpamitan. Selang 2 hari datang sang Raja Pakungwati dengan membawa 50 pikul barang bawaan. Sang Prabu Pakungwati tersenyum melihat sudah dibuatkan pondokan. Agak ke barat tempatnya. 8 pembantu menjaganya. Dan semua patuh dan tunduk. Sudah layaknya seorang bupati. Mbok Saridah berkunjung 3 kali dalam sebulan. Bercengkrama dengan sang Sultan Pakungwati dengan memancing ikan di sungai.